Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi yang akan selalu menguatkan kita. Oke, puji Tuhan, langsung saja dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat ini kita sering melihat orang-orang yang hidup di luar Tuhan, tapi kelihatannya hidup mereka diberkati. Kebaikan demi kebaikan selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kemujuran demi kemujuran selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sehingga akhirnya mengakibatkan iman kita menjadi goncang. Terlalu banyak yang saya sering perhatikan akhir-akhir ini, melihat orang-orang menjadi goncang iman mereka dengan sebuah alasan melihat orang-orang yang hidup di luar Tuhan, tapi mereka diberkati. Dan kita yang hidup melayani Tuhan, mati-matian dengan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi kelihatannya kehidupan kita justru mengalami banyak kesesakan. Dan sehingga lewat pemikiran kita yang demikian, mengakibatkan kita menimbulkan sebuah pemahaman bahwa Tuhan tidak adil. Tapi mari sama-sama saya ingin mengajak kita untuk membuka dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18 di situ dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di sana ada sebuah statement yang menarik. Kita baca, maka kamu akan melihat kembali. Di situ ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa sudah ada peristiwa yang pernah terjadi tentang keadilan Tuhan. Di sana sudah ada sebuah peristiwa yang menyatakan bahwa Tuhan selalu membuat perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Antara orang yang hidup beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak hidup beribadah kepada Tuhan. Hanya saja orang yang bebal, hanya saja orang yang keras kepala, yang selalu beranggapan bahwa Tuhan tidak adil. Sejarah telah mengumpulkan sebuah banyak hasil fakta tentang yang mengatakan bahwa apa yang ditabur itu yang akan kita tuai. Kita bisa lihat dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, di situ dikatakan karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Ingatlah dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya sebab dan akibat. Ketika kita selalu menyebabkan hal-hal yang baik, kita akan mengakibatkan hal-hal yang baik juga. Tetapi ketika kita selalu menyebabkan hal-hal yang buruk, jangan heran nanti ke depannya kita akan mengakibatkan hal-hal yang buruk menimpa dalam kehidupan kita. Jadi buat kita yang saat ini sedang berjuang, yang saat ini sedang melayani Tuhan, mati-matian dengan Tuhan, tapi kehidupan kita kelihatannya sengsara, menderita dan lain sebagainya. Saya mau ingatkan, jangan takut. Sekali lagi jangan takut. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah berusaha melihat kehidupan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tapi pandang saja Tuhan dan lihat bahwa Tuhan sudah menyediakan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Dan suatu hari kelak Tuhan akan membuatkan sebuah perbedaan antara kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan akan membuktikannya. Ingat saja pengalaman-pengalaman kita kemarin yang sudah kita alami bersama Tuhan. Kita punya Allah yang sama, Allah Ishak, Abraham, Yakub, semua. Yang kita bisa lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai, itu adalah Allah kita. Kita bisa lihat dalam Ibrani, di situ dicatat bahwa Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini dan sampai selamanya. Dia tidak pernah berubah. Janjinya tetap selalu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berjuang. Mari sama-sama kita kuatkan, teguhkan iman hati kita. Jangan pernah digoncangkan hanya dengan kita melihat kehidupan orang lain. Tapi fokus saja dalam kehidupan diri kita sendiri. Dan pandang rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Karena suatu hari kelak Tuhan akan menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya ini bisa memberkati buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.